Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ina. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan konseling pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dulu ya. Semoga konseling kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat ya. Dan berdoa sambutannya dan untuk keinginan sekolah supaya bersih dan sehat tidak harus personel, tidak harus agak pusing sedikit kalau saya ibu. Kenapa saya? Upacara kelas selesai. Silakan anak-anakku semua kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang BK ya, dan untuk mengikuti PPL pada pagi hari ini, Bapak sangat bersyukur ya sudah berkenan hadir ke ruangan ini gitu ya untuk melakukan konseling pada pagi hari ini. Dan sebelumnya, udah pernah ke ruang BK belum? Belum sih. Belum. Kenapa selama ini nggak deket sama BK-nya? Serem kah kalau lupain? Enggak lah, nggak yang seperti itu ya. Pada dasarnya BK itu ada masalah gitu ya. Tapi BK itu sharing misalnya menyebabkan curhat gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang masih seperti itu, ya sama-sama kita lanjutkan gitu ya, Rea ya. Dan ibu ingin tahu nih sebelumnya, Rea apakah udah pernah melaksanakan konseling individu? Belum, sama sekali belum. Atau mungkin Rea sudah pernah mendengarkan apa sih konseling individu itu? Pernah sih, pernah dengar. Saya sempat pernah tahu konseling itu, tapi masih ada. Saya tahu sih kalau konseling individu itu menarik dengan konseling ke guru BK ya Bu. Oke. Ibu mungkin jelaskan sedikit ya gitu tentang apa sih konseling individu itu. Di mana konseling individu itu yaitu upaya atau bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau konselor atau di sini guru BK gitu ya kepada konselingnya atau individu gunanya untuk mencari membantu memecahkan masalah yang dialami oleh konselingnya gitu ya. Dimana kayak seperti sekarang ini berarti ibu sebagai konselornya gitu ya, sebagai guru BK-nya Rea berusaha untuk membantu Rea untuk memecahkan masalah yang Rea alami gitu. Dan Rea disebut sebagai konseling gitu. Rea yang memiliki masalah untuk kita cari jalan keluarnya gitu ya. Dan tujuan dari konseling individu itu yaitu seperti yang bisa ibu sampaikan tadi, bahwasanya untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh konseling gitu. Jadi Rea sudah pasti paham lah ya gitu. Nanti kalau misalnya kita masalah konseling berarti kita untuk apa gitu, untuk mencari apa gitu ya. Dan di dalam melaksanakan konseling individu ini Rea ada beberapa asas yang harus kita jalankan. Di antaranya ada asas kesukarelaan, ada asas kerahasiaan, dan ada asas keterbukaan gitu ya. Dimana dalam proses konseling kita nanti Rea secara terbuka untuk menyampaikan apa yang sedang dirasakan, apa yang ingin disampaikan ke ibu gitu ya. Dan serta Rea juga secara sukarela hadir ke sini untuk konseling ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan siapapun gitu ya. Dan jangan khawatir, insya Allah apapun yang kita bahas pada konseling kita hari ini akan terjaga kerahasiaannya. Itu baik dari ibu insya Allah amanah gitu ya. Insya Allah amanah itu masih pegang sekali itu gitu ya. Siapapun dari konseling yang memang sudah berkenan untuk mempercayakan gitu ya, mempercayakan untuk konseling ke ibu itu pasti akan sangat menjunjung kerahasiaan itu ya gitu ya. Begitu ya Nak ya, paling tidak yang bisa dipahami itu Nak. Sudah ya, kalau tidak ya punya gambaran bahwa konseling ini kita laksanakan dengan seperti yang disampaikan gitu ya, terbuka, dan sukarela, dan hasilnya pun pasti akan dijaga. Dan konseling ini ya kita akan laksanakan selama 45 menit ke depan gitu ya. Selama 45 menit ini kita ya kalau bisa dibilang diskusi boleh, sharing boleh gitu ya. Karena kita yang pada intinya dari pembicaraan kita konseling ini kita mencari jalan keluar dari apa yang saya alami gitu ya, yang ini kita cari. Mungkin itu yang bisa ibu jelaskan. Ada yang ingin ditanyakan dulu ya? Enggak sih, penjelasan cukup menjawab ya. Sudah paham ya? Oke, kalau memang sudah, sebelum kita melanjutkan proses konseling ini, Bapak Ibu boleh minta tolong ke Rea untuk mengisi lembar persetujuannya. Oke, ini ibu boleh kan ya? Oke, ini ada informasi konsen. Enggak, silahkan Rea isi terlebih dahulu nama, jenis kelamin, dan alamatnya. Lanjut Rea baca terlebih dahulu ya. Poin-poinnya nanti diisi tanggal hari ini dan ditandatangani oleh Rea dengan nama jelas. Oke ya, sampai. Ini alamatnya alamat rumah saya kan Bu? Iya dong. Kalau alamat rumah ibu jadi beda lagi Nak. Dibaca dulu apa saja poin yang
kita sepakati dan kayak sebelum tanda tangan ini silakan dibaca dulu. Saya yang tersebut di atas menyatakan setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses pembinaan dan konseling. Dalam kegiatan ini saya telah menyadari, memahami dan menerima bahwa 1. Saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. 2. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. 3. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan secara terbuka pada umum. 4. Saya menyetujui adanya perekaman proses konseling berupa proses konseling perekaman percakapan selama proses konseling berlangsung dengan jaminan informasi pribadi saya berikan. 5. Guna menunjang pelancaran proses yang dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan jam akan disepakati bersama. Dalam menandatangani lembar ini, saya tidak ada paksaan dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk mengikuti proses konseling ini dari awal hingga selesai serta menerima segala hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Bisa dipahami ya? Kalau sudah dipahami, silakan diisi tanggalnya hari ini. Yang 32. Oke, berarti dengan ditandatangani surat pernyataan setuju ini kita selesaikan ya. Oke, yang tadi kita sampaikan ya untuk masalah berikut ini Pak silahkan Rea untuk menyampaikan apa sih gitu ya di hari ini misalnya apakah ada undang-undangnya Rea yang disampaikan ke Ibu sampai Rea berkenan datang ke Ibu di ruang BK ini. Silakan. Saya kayak curhat biasa aja. Boleh, boleh. Iya, kan awalnya di pelajaran pertama itu ada geografi Bu. Terus saya terlambat karena saya malas Bu rasanya tuh Bu. Sekolah tuh capek gitu. Capek banget. Terus saya juga belajar tuh males. Lihat tulisan-tulisan kayak gini tuh udah kayak, nggak mau belajar. Nggak mau mual pusing gitu Pak. Kenapa ya Bu? Udah berapa kali Rea? Ini udah hampir berapa ya? Lebih sering terlambat saya pun dibandingin dengan teman waktu. Oh, kira-kira kenapa? Penyebabnya apa Rea kok sampai bisa terlambat? Sama saya kali ya Bu ya. Soalnya saya tuh tiap bangun pagi tuh habis sholat subuh, jam tuh kayak itu sekolah bisa lama udah tidur lagi aja. Terus bangun tuh kayak, wah udah jam 6.45, udah dikit lagi masuk sekolah, jadi saya terlambat. Lalu dulu saya main HP, saya scroll TikTok sampai gitu dulu. Iya ya, Susah Bu. Susah berarti ya Rea ya. Dan itu tuh kamu masih sudah dari mulai dulu apa mungkin di akhir-akhir ini saja? Awal saya masuk SMA, masih rajin dulu, tapi waktu sudah Sering banget. Oke. Terus kalau di rumah, Rea sama siapa? Nggak ada kan dari orang tua Rea itu untuk mengingatkan Rea, misalkan kayak seperti yang Rea sampaikan tadi, kalau udah di jam-jam mau ke sekolah itu bangun lagi jam 6.45 gitu. Adakah ibu atau ayah yang mengingatkan Rea untuk berangkat ke sekolah, persiapan ke sekolah? kalau di rumah saya tidak sama dua abang saya sama ayah cuman tapi sibuk kerja jadi itu saya jarang banget itu kalau saya udah berpulang saya udah bangun udah pergi lagi udah berangkat kerja lagi jadi udah dari pagi jadi mungkin dari jam 5 sudah berangkat. Oh gitu. Saya tuh kayak di rumah sama siapa aja? Biasanya sih sama abang ya sama bang Rata tapi bang sama bang Rata juga sering lembur Bu kerjaan banyak jadi saya lebih sering sendiri Bu. Oh, Rea berarti anak terakhir? Iya. Anak terakhir dari berapa bersaudara? Dari 3 bersaudara. Dan Rea cewek satu-satunya? Iya. Ini, jangan-jangan dimanja ini Rea di rumahnya? Aku ibu tahu. Saya dimanja Sudah banget. terpancar di Oka Andar ya? Saya sering dimanja kayak gitu karena dari saya kecil saya hampir nggak pernah ngerasain susah. Saya hampir nggak pernah ngerasain betapa susahnya untuk nyari duit, nyari makan gitu saya nggak ngerasain Bu. Tapi Rea paham nggak kalau yang seperti itu juga nggak membawa disiplin diri? Pernah sih ada teman saya yang bilang jangan terlalu dimanja, waktu kamu dimanja sama bapak sama ibu mandiri dong. Ini Bu, masa udah kayak gitu apa susah Bu? Iya, iya. Kalau ada yang enak nggak perlu susah gitu ya Rea. Tapi Rea paham tidak kalau itu tuh nanti takutnya untuk menjadi kebiasaan yang jelek di kehidupan Rea. Pernah sih saya gitu cuman abang saya bilang udah kamu gak usah ngerasain, kamu gak usah mikirin masuk ini karena ada abang, ada bapak, ada ibu. Berarti ini mah lebih kasih sayang ya Rea ya. Ya itu maksudnya akhirnya kalau menurut ibu itu ini too much gitu ya yang menyebabkan Rea mungkin gitu ya, mungkin rasa malas itu hadir karena memang di situasinya Rea merasa sangat disayang gitu. Jadi apapun yang Rea minta, apapun yang Rea inginkan jadinya gampang aja untuk diturutin gitu ya Rea ya gitu. Dan sama ini kalau untuk di sekolah di bapak ibu guru mata pelajaran kan tadi saya juga udah sampaikan bahwasanya sering terlambat. Apakah sudah ada teguran dari kelas atau dari mata pelajaran?
Sudah pernah sih, waktu itu saya terlambat di mata pelajaran olahraga ya. Saya ditegur ini ya, jangan biasa terlambat gitu, kita tuh harus tepat waktu. Tapi saya mikir, kenapa Pak, olahraga ini capek saya, mendingan terlambat aja nggak usah ikut olahraga. Males Bu. Itu ya, yang ya kita kan hidup juga pasti punya tanggung jawab ya. Kalau memang kita ingin dapat hak, berarti kewajibannya harus dilaksanakan atau tidak kira-kira? Iya. Dan sekarang ini, Rea, maksudnya kan sebagai siswa yang memang tujuan ke sekolah adalah mencari ilmu. Nah, tanggung jawab untuk mencari ilmu ini pasti bukan hanya sekedar duduk manis di kelas terus kita mendapatkan ilmu. Tidak, Rea harus ada usaha, ada ikhtiarnya. Untuk mendapatkan ilmu pasti harus ada usaha. Ya apa tidak? Nah, itu tidak boleh Rea laksanakan dengan hanya semau Rea saja. Kalau menurut Bapak seperti itu. Tapi kalau menurut Rea gimana? Kalau menurut saya sih, mungkin karena saya udah mulai sadar juga ya, saya selalu dimanjain sama abang, sama ibu. Itu saya pernah kan cerita pada saya bilang, wajib banget apa belajar, wajib banget sekolah. Kan juga ujung-ujungnya kerja, emang nggak harus sampai lain apa? Saya nanya kayak gitu ke abang, kata abang, ya nggak sih nggak mau, cuman kamu mau kerja apa enggak? Dari sini saya gitu, ya udah ngapain saya kerja? Ada abang saya, ada bapak saya, ibu saya. Saya gitu, jadi secara tidak langsung saya mikir kalau saya tuh nggak perlu belajar Bu. Itu. Iya. Wow. Terus kalau misalkan kan kita nih kalau dari kalimat Rea yang sampaikan tadi bahwasanya seolah-olah nih gitu ya. Rea memang boleh sih kita menggantungkan hidup sama keluarga itu boleh, tapi ya harus dikontrol. Karena kita nggak tahu kita bersama keluarga kita itu sampai kapan. Andai ya, mohon maaf sekali Ibu sampaikan. Andai Allah ngambil keluarga Rea. Terus Rea masih dengan pola pikirnya Rea yang sekarang. Kira-kira nih, mampu tidak Rea untuk berdiri sendiri dengan kondisi yang Rea alami sekarang ini, yang tadinya Rea semua serba ada, terus sayang dari karena orang tua lengkap, terus hanya karena yang seperti itu Rea akhirnya mengabaikan tanggung jawab Rea. Jadi mampu tidak untuk berdiri tanpa mereka sekarang ini? Kita nggak tahu. Allah ngambilnya kapan gitu. Duluan ibu kan kemarin kita juga nggak tahu gitu ya. Terus kalau misalkan ibu posisikan Rea seperti itu bagaimana? Boleh nah, boleh kita tuh inspirasi gitu ya. Kalau abang tuh ya abang saya sayang sama saya, abang saya nih semua ngikutin saya, orang tua saya manja saya gitu boleh. Itu boleh bikin kelebihan kamu, tapi jangan lantas terlena dengan itu. Itu kalau menurut ibu gitu ya. Tapi kalau misalkan Rea seperti apa? Masih orangnya yang ini. Saya kan juga bilang gitu kalau nanti saya itu kalau misalkan sama bapak ibu sama makanya kenapa kamu tuh mesti belajar, kamu tuh mesti cari sendiri udah kamu buat sekolah beberapa scroll TikTok gitu kamu gak kasih usaha, kamu harus belajar usaha terus aku gak ngerti kenapa gitu loh enggak, apa ya, tidak merasa mendapatkan penjelasan yang masuk akal kenapa aku harus bisa kalau misalnya saya dapat Oke. Tapi kan dengan sekarang yang kita laksanakan ini ya merasa salah nggak dengan teman-teman yang kemarin-kemarin itu? Ada yang harus diluruskan nggak kira-kira menurut Rea? Ada gitu ya. Dan kira-kira perilaku yang tadi ibu balik ke yang awal gitu ya, karena memang sebetulnya tidak sangat digunakan gitu ya untuk Rea datang ke sekolah terlambat itu sudah bentuk dari ketidakdisiplinan Rea gitu ya. Nah sebetulnya kalau memang kita nggak pesan pasti ada problem gitu. Banyak faktornya seperti yang tadi Rea sampaikan, mungkin karena Rea merasa disayang dan merasa diperhatikan lebih, akhirnya Rea semena-mena dalam kehidupan Rea sehari-hari gitu ya. Dan kalau menurut Rea nih, berarti apa yang mesti diperbaiki dari permasalahan kita? Menurut saya yang pasti karena terlalu bergantung ke keluarga ya Bu ya. Tapi itu susah Bu, saya cuma gitu ya. Ya kita nggak boleh terlalu bergantung ke abang, sebatas sama ibu. Caranya gimana saya bisa paham. Terus mungkin saya harus mulai scroll TikTok deh. Oke. Itu harus bisa ya. Nah itu tuh harus di manage, nah harus dikontrol ya. Karena memang jangankan Rea, ibu juga sama. Tapi kita harus punya batasan masing-masing. Menurut ibu sih begitu gitu ya. Jangan atas kalau misalkan nih, oh saya terlambat hari ini, berarti konsekuensi yang saya dapat apa? Itu juga harus kamu pikirkan gitu. Ketika kamu bayangin nggak kira-kira pada saat Rea terlambat, terus sampai orang tua dipanggil ke sekolah, bisa sampai hari itu terjadi. Lanjut nanti datang ke sekolah, betapa kecewanya keluarga Rea kalau mendengar itu. Pernah nggak juga memikirkan hal itu? Mau ngecewain keluarga? Nggak mau. Masa iya kamu yang sudah selama ini dilimpahkan kasih sayang, dilimpahkan perhatian, terus hanya karena faktor dalam diri kamu sendiri akhirnya harus orang lain yang juga menanggung? Mau yang seperti itu? Nggak mau. Berarti Rea mau berubah, mau ya. Dan kira-kira kalau menurut Rea yang ini permasalahannya ini diselesaikan saja? Terlambatnya ya. Oke. Coba berapa kali sih dalam seminggu ini Rea tuh terlambat?
Kayaknya 3 atau 4 sih Bu. 4 ya? Iya, Oke, saya oke. bisa terlambat Lumayan ya. dibanding teman-teman saya terlambatnya sering banget Bu. Lumayan juga itu ya, 4 kali gitu ya. Dan kalau dipikir itu begitu berarti jam pertama ya pasti terlambat juga di mata pelajarannya. Iya, hampir setiap hari Bu. Hampir. Oke. Apakah sudah ada teguran tadi dari wali kelas, Rea? Dari mulai kelas udah sebelum dia main, tapi biasanya ke guru mata pelajaran itu habis selesai kelas gue main dan gue tapi kalau wali kelas udah pernah sih ditegur beberapa kali, tapi saya cuma iya doang. Tapi nggak ada perubahan. Enggak ya, Kenapa? susah Bu, gimana ya Bu cara ngubah Harus dong, harus bisa nak, gitu ya. Oke. Pada hari ini gitu ya, kalau Rea pengen yang diselesaikan itu ada lambatnya dulu gitu ya. Jadi dari apa yang Rea sampaikan tadi, Rea merasa bersalah atau tidak? Bersalah ya. Dan apakah selama ini lama itu Rea ada akibatnya? Apa sih akibatnya? saya dari pelajaran Bu. Gitu ya. Saya tuh pas mau ulangan terus apa tiba-tiba saya masuknya sebulan sama guru. Bu kita ulangan sekarang, ulangan aku kemarin pagi udah bilang, Bu saya kemarin pagi saya terlambat. Siapa tahu kamu terlambat. Nah, gitu kan. Berarti kamu menanggung resikonya ya? Konsekuensinya tidak ya? Enak nggak kalau kayak gitu nak? Nggak nyaman. Takut saya jadi turun Kan? Nanti kalau misalkan itu turun, terus yang menanggung siapa ya? Iya. Masa kita udah dikasih lebih sama orang tua sama keluarga, terus kita memberikan yang mengecewakan? Oh ya seperti itu terus. Mau berubah? Mau. Oke. Rea mau memperbaiki kah? Rea mau memperbaiki? Oh ya. Kira-kira tujuan Rea untuk mengurangi keterlambatan Rea itu apa? Ada usaha Rea untuk mengantisipasi, oh mungkin saya nggak punya tempat lagi, terus saya harus gini, gitu. Saya sih pernah kepikiran gini ya. Karena Dikasih dia sama teman saya, kalau mau jadi sosok yang lebih besar, kamu tuh harus punya perjanjian sama diri kamu sendiri. Kamu tuh harus punya kata sendiri, kamu harus punya kisah sendiri. Jadi sama kalau misalnya kita lagi ngerjain tugas, kan suka ada deadline itu. Oke. Kan kalau misalkan itu nggak ada deadline, mungkin tugas itu nggak bakal saya kerjain Bu. Mungkin itu. Oke, bagus Rea ya, good job ya. Gini, biar Rea lebih enak gitu ya Rea ya. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan Rea itu emang sudah luar biasa gitu. Ibu apresiasi sekali Rea itu sudah punya pemikiran bahwa oh saya tuh pengen berubah dan saya harus bagaimana gitu ya. Dan memang tujuannya untuk kita konseling itu gitu Rea. Apa sih yang Rea masalahkan dan kita harus atasi bagaimana pemecahan masalahnya gitu ya. Dan tapi Ibu pengen apa yang sudah Rea sampaikan itu dituangkan dalam kertas kontrak berlaku ini. Kenapa? Karena Ibu nggak mau dong Rea hanya sekedar Bu saya janji, namanya itu capek nggak bisa dilakukan gitu ya Rea ya. Jadi Ibu punya kontrak berlaku ini sama Rea. Tapi mohon maaf sebelumnya Rea berkenan tidak untuk melaksanakan kontrak ini sama Ibu? Kayaknya kalau saya nggak kontrak saya nggak bakal. Jadi Mau deh jadi. Tapi kalau boleh atas dasar Rea Iya, terpaksa iya. ya, Ibu nggak ingin gitu. Rea, karena percuma jika memang Ibu paksakan nih ya, Ibu paksakan terus kamu yang Bu iya jadi tapi nggak jadinya, itu kan percuma gitu. Karena harus muncul dari diri Rea ini gitu ya nak ya. Jadi apa yang sudah kamu tuangkan tadi, Ibu ini punya kontrak berlaku, maka silahkan diisi sama Rea, sesuaikan dengan isian yang ada di lembar kertas ini. Tuliskan apa saja yang ingin Rea berhasil lakukan untuk solusi yang ingin Rea capai gitu ya. Terus nantinya Rea juga harus menentukan, misalkan Bu saya berhasil nih melaksanakan ini, berarti reward yang akan kamu berikan kepada diri kamu misalnya apa gitu. Nah terus nanti ketika kamu melanggar Bu kayaknya saya masih tetap datang terlambat gitu, tugas juga masih tetap ada, berarti apa nih konsekuensi yang harus saya terima gitu untuk diri saya. Nah maka silakan kamu, kan kamu yang lebih tahu. Nah kalau Bu Faik misalnya enak aja bagi Bu Faik Rea, kamu kalau terlambat Ibu cubit ya kan bisa seperti itu, tapi akan percuma jika itu muncul dari Ibu. Ibu inginnya itu muncul dari dalam diri Rea sendiri ya. Silakan diisi. Bagus banget anak kamu. tapi saya kadang suka dikatain, Kenapa? bisnis cycle Bu. Tapi nggak apa-apa, keren Bu. Orang tua itu ngasih nama pasti nggak asal ya, masih ada maksud. Jadi itu Ibu yakin masih aman lah. Kan bahwa saya setuju melakukan hal saya datang ke Oke. terus saya juga pengen berhenti males-malesan gitu Bu. Terus saya juga pengen saya bisa mengerjakan semua tugas yang tertinggal dan saya akan kalau kita bilang tuh terus ngerjain tugas itu agak Jadi mengerjakan tugas. Oke, good job. Keren banget ya. Ibu apresiasi sekali ya. Terus jika Rea melanggar dari apa yang sudah Rea usahakan tadi untuk mencari solusi yang diinginkan gitu ya,
apa nih kira-kira rewardnya dulu dah. Kalau Rea mampu melaksanakan ini kontrak nanti akan kita sepakati selama 1 bulan ke depan, gitu ya. Nah tentunya Bu Faik juga pasti akan memantau selama sebulan itu, gitu. Nah Rea selama sebulan sanggup tidak untuk melaksanakan apa yang sudah Rea tuangkan di atas tadi, misalkan hadir ke sekolah tepat waktu. Nanti jika memang Rea sanggup melaksanakan itu, kira-kira nih Rea memberikan reward apa? Itu reward apa nih? Kalau reward mungkin apa ya, punya semangat ya? Deh, uang saku saya nambah, Bu. Saya kalau money for life, Bu. Kalau uang saku nambah saya Aduh Rea nih, baru. aduh bahaya sekali ini. Sampai ada moto yang money for life. Ya. Segitu besarnya kah orang tua kamu dalam memberikan apa yang kamu inginkan, Nak? Jadi kalau saya tidak melakukannya, maka saya akan menyesal karena Ini kebalikan dari ini deh. iya, supaya menyesal nanti. Iya. Berarti uang satu dikurangi. Baiklah. Tapi ini harus benar-benar ya sepakati ya. Jangan lantas nanti cuma sekedar Bu, ini hanya sebatas saya gimmick saja, tidak ya Rea. Ini bentuk dari kerjasama kamu sama ibu, nah, gitu ya. Yang notabene ini harus kita laksanakan, gitu. Ya. Dan udah ada di sini. Sudah. Oke, kalau memang sudah tanggal hari ini. Semoga ini kita buat tanpa ada paksaan dari siapapun, Udah, Bu, ini tanpa ada paksaan dari siapapun ya Rea ya. Dan ibu pun selaku guru BK Rea, ibu tidak memberikan paksaan ya. Jangan sampai ini kan gara-gara Bu Faik tidak. Ini bahwasanya muncul karena bahkan keluar yang apa yang misalkan jadi reward atau konsekuensi itu pun dari Rea gitu ya. Jadi murni ini saja dari Rea. Yang tujuannya untuk kebaikan saya sendiri. Oke. Ini tanda tanganin ya Rea ya. Ini ya. Oke, kontrak berlaku ini mohon dibacakan. Saya, Nadine Nurhayati Juwita, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2024 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal bohong kelihatan datang tepat waktu, berhenti malas-malasan dan rajin mengerjakan tugas. Jika saya berhasil melakukannya, maka saya akan mendapatkan uang saku tangga, dan jika saya tidak melakukannya, maka saya akan mendapatkan ekspektasi yaitu uang saku yang berbeda. Berarti ini nanti kita konfirmasikan ke orang tua Rea, beneran karena kan reward sama konsekuensi ini Rea ambil nggak mungkin dari ibu yang ngasih, gitu ya. Nah, jadi nanti berarti Rea selain kesepakatan dari awal tadi, berarti nanti ibu akan ada konfirmasi tentang ini ya, tentang ini ya, gitu ya. Dan ini akan ibu pantau selama Rea sebulan ke depan. Jadi Rea akan ibu pantau apakah Rea sudah melaksanakan hal ini atau belum. Nanti akan ibu berikan lembar checklistnya ya, gitu ya. Nanti kalau misalkan dalam 1 minggu ini kali ini Rea nggak datang terlambat, checklist, gitu ya Rea ya. Terus 1 minggu itu, ya kan ibu pun juga akan punya data Rea gitu. Ibu akan konfirmasi di grup tiket. Kalau Rea ada nama dalam terlambat, berarti Rea harus paham apa konsekuensinya. Oke, ini sudah jadi kontrak berlaku kita antara Rea dengan Bu Faik. Oke, saya di Mina tentang kontrak ini. Bisa ya. Oke, sangat ibu apresiasi apa yang sudah jadi usaha kamu dan kontrak perilaku ini ibu ingatkan kembali bahwasanya kita sepakati bersama gitu ya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan di manapun, dan tentunya dalam proses kita kontrak itu pasti kita tidak ada yang dipaksakan gitu ya, dan kamu juga pasti akan ibu pantau gitu ya. Oke, dari apa yang sudah Rea sampaikan tadi kira-kira nih Rea ada yang ingin disampaikan kembali atau mungkin Rea ingin ya Bu, saya sudah bagaimana atau perasaannya seperti apa? Sebenarnya gimana ya Bu ya? Sebenarnya saya udah agak kepikiran sih lama ini, mungkin bakal bilang saya harus lebih rajin, saya tidak boleh datang terlambat karena sebelumnya pun saya udah pernah, kalau kita bilang tuh curhat ke teman gitu ya, curhat ya masalah teman saya, teman saya kenapa nggak ke guru BK aja? Mungkin kalau misalkan dari aku sendiri penjelasannya mungkin kurang masuk ya di otak kamu, mungkin aku cuma bilang pokoknya kamu jangan datang terlambat, kamu harus rajin mengerjakan tugas. Tapi kenapanya aku nggak bisa ngejelasin jadi pengen aku jadi BK. Nah setelah masuk ke ruangan ini pas ibu, sekarang otak saya jadi luas banget. Sekarang saya paham kenapa saya nggak boleh terlalu bergantung keluarga saya dan apa dampak-dampak dari datang telat ke sekolah, sini bulan pelajaran. Dan ternyata setelah saya sekolah itu bisa seperti itu Bu. Saya juga baru tahu, saya baru sadar. Saya merasa kayak soalnya saya kalau misalkan sekolah juga tuh belum masa bola, tapi saya biasanya kalau ternyata bisa ngefek banget ke nilai rapot saya gitu Bu. Oke, jadi udah paham lah Rea ya, minimal Rea paham apa konsekuensinya yang Rea perbuat gitu ya. Dan kembali lagi, kita
kita melakukan konseling itu untuk mencari solusi. Jadi bukan hanya solusi mufakat atau solusi yang ibu punya terus diupaskan ke tidak yang seperti itu, karena namanya konseling kita pasti harus jadi sama gitu ya nak ya. Oke, ibu yakin banget, ibu yakin sekali Rea mampu melaksanakan kontrak ini dengan maksimal, karena kalau ibu lihat Rea itu masya Allah gitu ya, kamu punya banyak kelebihan, nah kamu punya segalanya, kasih sayang orang tua pun juga udah di tangan kamu, udah di tangan kamu, jadi nggak ada alasan untuk Rea tidak bersyukur sebetulnya gitu ya. Jadi kalau ibu rasa hanya ya mungkin memang ini gelombang kamu sebagai remaja yang setiap anak itu pasti ada, dan mohon maaf yang mesti harusnya dikontrol itu saja, karena untuk mengontrol itu pasti setiap orang berbeda-beda Rea gitu, dan tingkatannya pun juga berbeda-beda. Karena kalau misalkan dalam kondisi yang sekarang dengan fase yang sekarang Rea masih belum ngebukain anak tante itu seperti apa sih gitu, nah itu juga pasti jadi tanda tanya gitu, karena harusnya sudah bukan di fase itu. Nah itu kan alami, sama halnya dengan apa yang Rea alami sekarang gitu, semua itu berproses secara alami karena masih gelombangnya. Tetapi males, terus manja, yang merasa semena-mena, itu harus Rea imbangi. Nah, kalau Rea minta haknya Rea semua terrealisasi, berarti kewajibannya pun juga harus dilaksanakan, ya direalisasikan pula gitu ya. Karena kita nggak tahu kehidupan kita ke depan itu seperti apa, kita nggak paham, ibu pun apalagi kan takdir Allah teh sangat luar biasa ya gitu. Kalau kita bisa tahu besok kita akan seperti apa, kita mungkin akan bisa ngeles gitu. Oh Rea besok kamu ditinggal, misalkan mohon maaf gitu ya, ditinggal orang tua meninggal jam sekian, Rea udah persiapan mungkin, ya kan gitu. Nah sayangnya itu kan kita sudah jadi rahasia Allah ya, jadi kita persiapkan. Satu, mandiri, yang kedua jangan berlebihan dalam hal apapun gitu ya. Jadi kalau selama ini dapat keluarga yang membahagiakan bagi Rea ya bersyukur gitu, minta sama Allah biar nikmat itu nggak segera hilang gitu ya, dan kamunya jangan terlena gitu Rea. Karena ibu lihat karena saking banyaknya kasih sayang Rea jadinya terlena, akhirnya mengabaikan, dan kalau minta apa-apa jadi semena gitu ya. Oke, sekarang gimana rasanya? Lega atau apa makin rungsing? Saya merasa kayak semua permasalahan saya itu terpecahkan. Alhamdulillah, paling tidak ada bedanya lah ya tadi sebelum datang dengan sudah datang ya. Oke, kalau memang sudah, alhamdulillah kalau Rea udah ini ya. Dan sebelum kita mengakhiri konseling individu kita hari ini, ibu mau minta tolong lagi nih Rea sama Rea untuk mengisi gambar evaluasi ya tentang apa yang sudah kita jalani atau kita laksanakan pada konseling individu hari ini. Rea silakan isi, sesuaikan dengan data nama, kelas, yang dialami, terus isi sesuai dengan yang Rea rasakan. Kalau memang gitu, misalkan di sana keterangannya sangat baik itu atau cukup, agak silahkan Rea isi berdasarkan apa yang Rea rasakan. Oke, agak silahkan. Dicek aja sayang, dicek aja ke situ. Oke. Saya banget Bu. Saya Oke, untuk yang lembar kedua, maka diisi evaluasi hasilnya nak. Risiko juga sama, silakan dicekis. Oke, sudah. Oke, lembar evaluasi sudah kita isi. Oke, sekarang sudah. Rea, karena kan di hari ini tadi gitu ya, kita baru menyelesaikan satu untuk menangani dari keterangan Rea. Kita memang dalam lain waktu Rea kita lanjutkan konseling kembali, ibu persilahkan Rea untuk datang ke ruang BK kapanpun itu, ibu akan menyesuaikan dengan
dan atur ya, gitu ya. Jadi jika memang Rea berkenan, kita bisa mengalokasikan untuk konseling kembali di pertemuan yang akan datang, gitu ya. Dan Ibu sangat mengharapkan dengan kehadiran Rea, gitu. Meskipun ya sekedar kalaupun kita tidak melakukan konseling dalam suatu masalah, Rea boleh sharing ke BK, hadir ke ruang BK ini hanya sekedar Ibu saya pengen curhat, saya lagi senang, Ibu boleh. Jadi bukan hanya sekedar untuk yang bermasalah, gitu ya nak ya. Jadi jika memang berkenan, nanti kita akan menghubungkan kembali untuk konseling lanjutan dari pertemuan ini, gitu ya. Dan bagaimana nak, apakah konseling ini bisa kita cukupkan? Sudah cukup. Cukup, sangat puas. Alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah kegiatan pada hari konseling pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya Ibu mohon maaf jika dalam kita konseling tadi ada kata yang mungkin kurang berkenan didengarkan untuk Rea, gitu ya. Dan Ibu mohon diberikan itu maaf, gitu ya, ya. Dan alangkah baiknya kita akhiri konseling pada pagi hari ini dengan ditutup berdoa kembali, gitu ya, ya. Berdoa untuk menutup konseling kita pada pagi hari ini, semoga mendapatkan manfaat dan ada hikmahnya untuk kita bersama. Berdoa, Ibu persilahkan. Selesai. Oke, sampai ketemu lagi ya Rea anak ya. Rea anak baik, Rea anak pintar, Rea luar biasa, gitu ya. Dan Ibu mohon maaf ya. Oke, sampai ketemu lagi Rea.